Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim dari kelas 22A1 NIM 221F10133, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas Argopuro Jember. Kali ini saya akan membahas mata kuliah anak tunalaras dengan dosen pembimbing Ibu Sugiyartati, SPD, MPD. Pengertian anak tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial atau tunasosial adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan, atau berkelainan dalam mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap norma yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan anak tunalaras adalah usia antara usia 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan dan hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Menurut Effendi 2006, tunalaras adalah individu yang memiliki tingkah laku menyimpang, berkelainan, tidak memiliki sikap, sering melakukan pelanggaran norma dengan frekuensi yang cukup besar dan tidak memiliki toleransi terhadap kelompok. Serta mudah terpengaruh dengan suasana sehingga menyulitkan bagi orang lain ataupun diri sendiri. Menurut Kosasi 2012, tunalaras adalah sebutan bagi anak yang memiliki gangguan dalam hal emosi dan perilaku yang diakibatkan oleh masalah intrapersonal sehingga ia mengalami kesulitan dalam berperilaku sehingga kesulitan untuk bersosial di masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, klasifikasi anak tunalaras. Menurut Sunardi 1995, anak tunalaras atau anak tunasosial dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristis. Adapun penjelasan klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. A. Klasifikasi psikiatris.
berdasarkan tingkatan ringan, sedang atau berat. Tunanetra dibagi menjadi 1. Tingkat ringan atau sedang, meliputi neurosis, skeneurosis, gangguan perilaku kepribadian, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. 2. Tingkat berat, meliputi 1. Seksosis, yaitu perilaku yang ditunjukkan dengan penyimpangan dari pola perilaku normal dalam berpikir dan bertindak. 2. Skizofrenia, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau tingkah laku yang aneh atau autism. Gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan perkembangan, biasanya dapat diamati sejak usia 2-5 tahun. B. Klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya, anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Conduct disorder, yaitu ketidakmampuan dalam mengendalikan diri, seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, penentang, suka merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, mudah terganggu perhatiannya, suka mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramai. Yang kedua, socialized aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok, seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, dan lari dari rumah. 3. Anxiety withdrawal, yaitu adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian, seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, penyendiri, tidak berteman, sedih, dan depresi. Kadang juga terlalu sensitif,
terlalu perasa, merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan sering menangis. Yang selanjutnya, yang keempat, immaturities, yaitu perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang, seperti kemampuan dalam memperhatikan pendek, tidak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, pasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan tidak rapi. Adapun menurut Mei Mulyani dan Karyoto 2013, berdasarkan jenis gangguan yang dialami, anak tunalaras atau tunasosial dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu A. Gangguan penyesuaian diri dengan lingkungan, anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. The semi-socialized child, anak yang termasuk di golongan ini dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas pada lingkungan tertentu. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, children are primitive or socialization, anak dalam golongan ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkat yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yang selanjutnya, yang ketiga, children with minimum socialization capacity, anak dalam kelompok ini tidak memiliki kemampuan yang sama sekali untuk belajar sikap atau sikap-sikap sosial ini disebabkan oleh pembawaan atau kelainan, atau anak tidak pernah mengenal hubungan kasih sayang, sehingga anak dalam golongan ini banyak bersikap apatis dan egois. B. Gangguan emosi. Anak tunalaras yang mengalami gangguan emosi terdiri dari 1. Neurotik,
behavior. Anak dalam kelompok ini masih dapat bergaul dengan kelompok lain, tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Mereka sangat mudah sekali dihinggapi perasaan sakit hati, perasaan marah, cemas, dan agresif. Dan kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti anak unsocialized. Anak pada kelompok ini dapat dibantu dengan terapi seorang konselor. Yang selanjutnya, yang kedua, children with associated processes. Anak dalam kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka biasanya menyimpang dari kehidupan yang nyata, sudah tidak memiliki kesadaran diri, dan tidak memiliki identitas diri. Hal ini disebabkan karena gangguan dari sistem saraf sebagai akibat dari keracunan seperti minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Yang selanjutnya, karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut Hidayat DKK 2013, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Kepekaan sosial atau social sensitivity. Selanjutnya, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. A. Perkembangan kognitif. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah disebabkan akibat mereka kehilangan konsentrasi dan minat belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam proses belajar biasanya seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki intelijensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi oleh anak tunalaras biasanya adalah ketidakmampuan menyamai teman-temannya, padahal pada dasarnya seseorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompoknya, terutama yang berkaitan dengan
prestasi belajar. B. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada seseorang yang memiliki kepribadian yang sama dengan orang lainnya. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang dilakukan oleh orang ini erat sekali dengan upaya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dan norma sosial. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadi stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku yang dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. C. Perkembangan emosi. Terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab terjadinya anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang, sehingga mereka sangat sering menjadi emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. D. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami gangguan dalam hal interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial dengan teman-temannya yang sangat erat. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan
tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Demikian tadi pembahasan saya mengenai anak tunalaras. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.